Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari Bukende HKBP nomor 1 ayat 1. Ringgas mahoton diku memuji dibatatai ai di parmudu-mudu unang halupani di sesedodosamu di doni sahitmi di udud dosamu diburitun dimi uhud diapul-apul roham namar sakit asatung lampu mibul mingut uhum naik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Kamis 19 November 2020 dari kitab Amsal pasal 3 ayat 16 mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, di tangan siamun nado gajang niumur, jala dihabirang nado hamoraon, dohot hamuliaon. Saudara-saudara, dunia bisnis menganut paham jika Anda ingin memperoleh kekayaan, Anda paling tidak harus mengakali orang lain. Karenanya banyak orang menganggap kejujuran, kebajikan, dan nilai moral sebagai kelemahan. Jika ingin sukses secara finansial, haruslah melakukannya. Namun, mendapatkan kekayaan mungkin bukanlah arti total dari yang disebut hidup sejahtera. Karena kekayaan juga boleh berbahaya. Apalagi berbahaya bagi kehidupan seseorang yang tidak tahan dengan prinsip tersebut. Selama krisis global tahun 2008, kita membaca atau mendengar tentang berita beberapa orang jutawan yang bunuh diri karena bisnis mereka tiba-tiba bangkrut. Kemakmuran sejati yang didasarkan pada firman Tuhan
tidak hanya mencakup akumulasi kekayaan, tetapi juga kesehatan yang baik dan ketenangan pikiran yang muncul dari jaminan spiritual dari Tuhan. Hikmat dunia ini mengatakan banyak hal yang tengah dipercayai oleh kebanyakan orang, tetapi kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menghindari kejahatan dunia ini dan tidak tersesat dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berada dalam hubungan yang nyata dengan Tuhan yang ilahi yang memberikan kepada kita setiap napas yang kita hirup. Keberadaan kita bergantung kepadanya. Keselamatan kita bergantung kepadanya. Kita adalah anak-anaknya. Kita bergantung kepada belas kasihannya. Kita bergantung kepada kasihnya. Kita bergantung kepada penyediaan hariannya. Kita bergantung kepada kebijaksanaannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita membutuhkan hikmatnya. Saudara-saudara, Salomo menggambarkan hikmat kebijaksanaan sebagai seorang perempuan cantik, sebagai seorang ratu. Amsal pasal 8 ayat 15, ayat 16 dan ayat 18. Seorang perempuan cantik akan mendekati Anda hari ini. Dia memanggil Anda. Dia sangat menginginkan Anda. Dia ingin menjadi pendamping hidup Anda. Jika Anda mencintainya, dia akan membalas cinta Anda. Dia cantik dan menawarkan pesta dilakukan di rumahnya. Dia juga menawarkan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Bagaimana Anda dapat menolak undangan dan situasi seperti itu? Saudara-saudara, kebanyakan orang menolaknya. Bagaimana dengan Anda? Ini adalah personifikasi kebijaksanaan Salomo, representasi konsep seperti kebijaksanaan sebagai seorang perempuan cantik. Personifikasi adalah alat bahasa yang ampuh, gambarannya menyenangkan, tawarannya tulus, dan syaratnya mudah. Maukah kamu mencintai perempuan itu? Dia menawarkan 3 hal, yaitu umur panjang, kekayaan, kehormatan. Umur panjang, kekayaan, dan kehormatan adalah kombinasi yang baik. Setiap orang menginginkan hal ini, tetapi hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Kebijaksanaan adalah kualitas dari memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan dan penilaian yang baik. Hikmat jauh lebih berharga daripada hal-hal materi duniawi. Marilah kita mempelajari prinsip-prinsip Alkitabiah ini dan menemukan bahwa itu juga relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Walau itu sudah berlaku terjadi 3000 tahun yang lalu di zaman Salomo. Rangkullah kebijaksanaan perempuan cantik Amsal. Umur panjang, kehormatan, dan kekayaan adalah upah ketaatan kepada Allah. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang penuh kasih, tolonglah kami untuk bergantung pada belas kasihan-Mu, bergantung pada penyediaan harian makanan kami secukupnya dari-Mu, bergantung kepada kasih karunia-Mu, bergantung kepada kebijaksanaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, kami membutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, sehingga kami mengenal kebenaran-Mu dan setia kepadamu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 1 ayat 1. Hai bangkitlah jiwaku, memuji Tuhan Allahmu, dan ingatlah selalu Dia pelihara hidupmu. Dia ampuni dosamu, penyakitmu sembuh. Dihiburkan hatimu, jiwamu pun teduh. Disucikan hatimu, dan lanjut umurmu, agar kau makin sungguh mengikut Tuhanmu. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.